salah satunya yaitu akan dibentuknya seperti apa dan bagaimana teknisnya sistem, karena masa bakti Karang Taruna ini sudah berakhir tanggal berapa? 7 Januari ya Pak Imam? Berapa? Pokoknya awal Januari. Di sini Karang Taruna ini emang harus tetap dibentuk kembali. Untuk itu kami mengirimkan tiap RW ini mengirimkan 2 calon. Sedangkan di sini belum hadir, ini bagaimana? Kita mau dilanjut atau bagaimana nih? Teknisnya saya Pak Asih. Untuk sementara gimana, dilanjut aja? Lanjut ya. Soalnya belum hadir semua. Dan di sini ini mengirimkan 2 orang tokoh pemuda umurnya 13 sampai dengan 45 tahun. Nah, di sini ya sudah jelas. Berarti di sini pada muda-muda mungkin ya di sini ya. Statusnya ada yang nikah belum? Belum? Ada, ya udah tidak masalah, yang penting sudah mematuhi mengenai kriteria di sini ya. Intinya juga berarti ini semua calon. Kalau Bu Ati juga sama Bu Yanti calon tak? Oh, undangan. Dikira saya belum disebutkan, berarti terima kasih kehadirannya kepada Pak Ketua Forum juga untuk mewakili di sini, dan kepada undangan terima kasih pada kesempatan ini pada sudah hadir di tengah-tengah kita. Intinya untuk itu kita pemilihan Karang Taruna ini apa yang betul-betul mencalonkan itu dengan syarat yang sudah ada di sini. Sudah ada syaratnya di sini, yaitu di sini ini ada bisa bersosialisasi yang utama. Kalau salah satunya itu tidak bisa, kalau misalkan pun tadi ya orangnya tidak bersosialisasi, bagaimana mungkin bisa jadi ketua Karang Taruna ya. Nomor 1 itu ya bisa mengkoordinir, mengarahkan pengurus sehingga maksud dan tujuan Karang Taruna ini dapat tercapai secara optimal, secara itu ya. Terus bersinergi, mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan masalah-masalah yang ada di daerahnya masing-masing. Terus menampung, menyusun rencana penanggulangan masalah kesejahteraan sosial, melakukan koordinasi, komunikasi, program kegiatan dan pembangunan dengan pengurus LKK lainnya. Jadi kita harus koordinasi bagaimana nih ibaratnya kegiatan kita ini harus dilaksanakannya seperti apa. Jadi kita tetap koordinasi. Nah itu makanya kita itu tidak bisa ibaratnya sosialisasinya harus benar-benar ya. Terus menyampaikan laporan keuangan yang bersumber dari pemerintah maupun swadaya masyarakat kepada lurah setiap 6 bulan sekali. Karena harus ada laporan itu karena ada insentifnya Karang Taruna itu per triwulan, sama seperti dengan RT, RW, LPM, Karang Taruna dan lainnya. Jadi harus ada laporannya nih, kegiatan apa seperti itu ya. Itu mungkin. Terus juga dibentuk di sini nanti sekretaris dan bendahara dan mungkin seksi-seksi lainnya ya di sini ya. Mungkin di sini lebih jelasnya di sini sudah dicantumkan di sini. Dan di sini ini mungkin intinya kita kepada pemilihannya teknisnya mau seperti apa dan bagaimana. Nanti kita langsung tanyakan aja ke Pak Kasih Nurjaman sebagai kasih pemerintahan di sini. Mungkin itu aja arahan dari saya. Yang penting untuk pengurus Karang Taruna ini di sini sinergi, membantu, dan kita bersama-sama untuk memajukan Kelurahan Harjamukti. Mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada intinya ke masa bakti kami habis.
pada periode kami ada masalah uang tak maka masalah pertanggungjawaban apa yang mau ditanggung selama ini kami tidak mendapatkan apa-apa. Ini ya. Kalau memang periode ini mungkin ada enggak. Yang kedua kalinya terima kasih teman-teman ketua RW yang mengutus teman-teman calon-calon pengurus taruna. Semoga apa yang diinginkan dari teman-teman dari kelurahan tercapai. Jadi sama ketua taruna yang bersinergi dan bekerjasama dengan semua lini. Dari dengan kelurahan, dengan RW, RPN, dan yang lainnya. Itu yang saya harapkan. Pada kesempatan hari ini juga saya mengaku Karang Taruna Berjamaah minta maaf kalau selama ini belum bersinergi dengan kelurahan. Dan juga atas nama teman-teman saya pamit karena periode ini akan habis dan saya pribadi tidak mencalonkan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengarkan baik-baik, tolong jangan ngobrol di belakang. Oke. Yang pertama, metode pemilihan secara terbuka sesuai dengan Perwal nomor yang baru nomor 49 tahun 2020. Nah, untuk metode yang ini memerlukan rangkaian tahapan yang panjang. Yang pertama, pembentukan panitia pemilihan ketua Karang Taruna Kelurahan Jamukti karena sifatnya terbuka dan umum. Siapapun saja warga yang berumur dari 17 sampai 45 itu berhak menjadi calon ketua Karang Taruna. Setelah terbentuk panitia, baru panitia bekerja membuat tata tertib cara pemilihan itu independen berdasarkan dari Perwal ini. Silakan bikin tatip dari mulai tahapan, dari mulai memilih kriteria calon yang bagaimana, kemudian setelah itu diadakan pendaftaran, setelah itu diadakan pemilihan seperti pemilihan umum, prinsipnya seperti itu. Dan itu memerlukan rangkaian yang panjang, tenaga dan biaya. Satu hal itu perlu dipertimbangkan. Saya hanya menyampaikan metode yang pertama. Kemudian metode yang kedua, pemilihan secara terbatas. Pemilihan yang terbatas ini saya menghargai orang yang hadir di sini sesuai dengan usulan dari Pak RW. Mudah-mudahan Pak RW mengusulkan orang-orang yang terbaik, pemuda terbaik di kampungnya, di RW-nya. Nah, orang yang di hadapan saya ini semuanya berhak jadi calon ketua Karang Taruna. Bagaimana cara metode pemilihannya? Memilih di antara sekian ini. Nanti saya kasih berupa kertas kecil, tulis calonnya siapa. Boleh milih sendiri, boleh milih orang lain yang ada di sini, yang diusulkan oleh Pak RW, bukan yang ada di luar. Satu itu. Nanti kita ambil suara yang terbanyak, namanya di situ jadi ketua RT. Itu kesepakatan. Cara metode kedua, pemilihan terbatas. Bila mana dua hal ini terbuntu juga, baru musyawarah mufakat. Itu metode terakhir. Jadi Mas dan Mbak di sini silakan bermusyawarah karena yang hadir di sini yang punya hak. Yang sudah ada daftar di saya. Nih, ya. Jadi data ini sudah pegangan kelurahan. Orang-orang inilah yang nanti berhak menjadi ketua Karang Taruna. Nah, 3 metode ini kelurahan melempar. Silakan mau pilih yang mana. Coba berunding, berembuk, ngobrol yang enak. Karena ini hak Mas dan Mbak, ya bukan hak kelurahan. Ada 3 metode yang saya buat seperti itu berdasarkan Perwal 2, pemilihan terbuka dan musyawarah. Yang di tengah itu adalah satu metode untuk pemilihan yang terbatas, saling memilih diri sendiri apa orang lain yang ada di ruangan ini. Seperti itu Pak Lurah. Ini
datang semua. Jadi gini Pak Imam, saya sudah bikin undangan. Ada beberapa RW yang merasa kesulitan, jadi mungkin tidak mengirim. Contoh tadi juga RW bahas RW 5 kesulitan, tidak bisa mengirim. Terus RW 3 juga tidak mengirim. Banyak RW yang tidak mengirim Pak. Jadi yang hadir atau lebih banyak yang tidak ada? Coba kata hadirnya Pak ya. ini kan ada 6 RW. 6 RW semua 13. Jadi memang harusnya sih pantasnya 7 Pak. Nah, tapi kan saya menghargai yang hadir Pak Lurah.